行こうぜ、あーや。俺が隣でお前を支える。黙ってこの手を取れ。そう。ただのチークキスじゃない。Loh, Guze langsung salbrut nih, salting brutal. おいしい。おい、ピッチオ、何がおいしいって言ってるじゃない。言ったのはお前だろ。でもさすがプライドってもんがあるんだよ。Tapi saat ditunjukkan, Alisa malah salting sendiri dong ketika Guze mengungkapkan kalau ia sangat cantik. Kepising. Yuki langsung kena karma instan dong, dimana ia tidak bisa keluar dari bawah ranjang. Mampus loh. Alhasil Guze pun langsung memberikannya Yo pare kabare. Teng mriki admin badhe ngerangkum anime Tokidoki Bosoto Rusia yang menceritakan seorang gadis cantik berasal dari Rusia yang bersekolah di Jepang. Namun ada seorang cowok yang bisa berbahasa Rusia bertemu dengannya, sehingga tanpa gadis itu sadari ia malah jatuh cinta dengan cowok tersebut. Cus, gimana? Kepo dengan alur ceritanya? Yuk, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, bagi kalian yang suka konten seperti ini, dukung admin dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian, biar banyak yang tahu ada channel yang membuat kalian salting sendiri. Dan mari kita katakan passwordnya bersama-sama, re. 1, 2, 3. Kepising. Cerita dibuka, kita diperkenalkan Akademi Serei yang terdapat seorang siswa cantik dan membahana, di mana setiap harinya gadis itu selalu menjadi pusat perhatian. Dan perkenalkan, dia adalah Alisa Makielovna Kojo. Kita panggil saja Alisa, di mana Alisa adalah keturunan orang Rusia sekaligus murid terpintar di sekolahannya. Lalu tiba-tiba Alisa dihampiri oleh murid terkenal berniat untuk berajak kenalan. Ya kan, tetapi Alisa menolak ajakan kencan itu dengan mentah-mentah. Alhasil cowok itu pun langsung kena mental. Mampus loh. Sehingga itu menandakan kalau Alisa bukan cewek murahan. Sekelas orang terkenal saja ia tolak. Nah, singkat cerita, sesampainya di kelas, Alisa menyuruh cowok di samping bangkunya untuk segera bangun. Perkenalkan, dia bernama Masachika Guze. Kita panggil saja Guze, di mana Alisa sekarang memperingati Guze untuk tidak menonton anime sampai larut malam. Waduh, kayak yang bicara ini deh. Tapi bisa kita lihat kalau mereka berdua lebih akrab dari yang kita kira. Dan karena Alisa menyebutnya manis dalam bahasa Rusia, Guze pun memuji kecantikannya nih. Sehingga Alisa pun memujinya juga menggunakan bahasa Rusia lagi. Namun Guze pura-pura tidak tahu nih, sehingga ia bertanya apa artinya itu. Tapi Alisa hanya ngeles kalau ia tadi bilang jelek kepadanya. Kemudian kita melompat ketika pelajaran dimulai. Terlihat kalau Guze masih mengantuk nih, sehingga Alisa pun memberikannya pelajaran dengan cara membuat Guze kaget, sehingga Guze pun disuruh Pak Guru untuk menjawab soal yang ada di depan. Dan karena tidak bisa menjawab, Guze pun meminta bantuan Alisa nih. Tapi Alisa malah memberikannya jawaban yang salah. Alhasil Guze pun sangat jengkel kepadanya. Dan sekali lagi Alisa mengucapkan bahasa Rusia yang membuat Guze langsung tersipu malu, yang dimana itu artinya manis, sehingga terungkap Guze bisa berbahasa Rusia. Kemudian kita diberitahu kenapa Guze bisa berbahasa Rusia, dimana ketika waktu SD dulu ia pernah bermain dengan gadis cantik dari Rusia yang tinggal dekat rumahnya. Dan seiring berjalannya waktu, Guze bisa berbahasa Rusia. Dan anehnya, skill berbahasa itu malah berguna di situasi seperti ini nih, yaitu mengerti gadis Rusia cantik yang menyembunyikan perasaannya kepadanya. Awalnya Guze berniat memberitahu skillnya itu, tapi Guze lebih memilih memendamnya saja.
takut Alisa nanti salting brutal. Kepesing. Oh ya, ternyata Alisa ini adalah anggota OSIS. Sehingga ketika Kuze membuat pelanggaran, Alisa langsung memperingatinya. Dan ketika Alisa merampas handphone Kuze, ia melihat ada cewek cantik Tobrut nih. Dimana itu adalah karakter game gacha yang sangat Kuze tunggu-tunggu karena rambutnya perak. Sehingga Alisa pun mengucapkan dengan bahasa Rusia nih kalau ia juga berambut perak. Tapi karena Alisa tidak tahu Kuze bisa berbahasa Rusia, ia pun membodohinya. 誰であれあなたと一緒にはきつおいおい心外だな 今世紀最大の過言よ 一人も残ってますけど Kemudian kita melompat ke kantin. Kita diperkenalkan teman Kuze yang bernama Asep. Dan di sampingnya dia bernama Hikaru. Di mana si Asep ini ingin sekali menjadi anak populer. Tapi Asep mending setar diri deh. Lalu tiba-tiba suasana menjadi hening karena ada anggota OSIS yang datang ke kantin. Oh ya, Alisa ini memiliki jabatan di OSIS sebagai bendahara. Dan perkenalkan, saudaranya, dia bernama Maria. Dia sebagai sekretaris OSIS. Dan ada satunya lagi, dia bernama Yuki sebagai juru bicara. Kemudian Hikaru mengungkapkan kalau ada rumor bahwa Alisa sudah mempunyai pacar karena dia sering menolak ajakan laki-laki berkencan. Sehingga Asep pun gak punya harapan nih. Mampus, sadar dirilah Sep. Oh ya, kenapa Kuze bisa dekat dengan Alisa? Itu karena mereka sudah duduk bersampingan lebih dari setahun. Alhasil Asep pun berniat untuk mengincar Yuki saja. Tapi Hikaru mengungkapkan kalau Yuki lebih kejam loh. Sudahlah Sep, sadar diri Sep, astagfirullah. Lalu tiba-tiba mereka dihampiri oleh Yuki bersama Alisa. Sebab mereka berdua ingin duduk bersama Kuze in the game. Namun kita melihat bahwa Yuki dan juga Kuze akrab satu sama lain. Sehingga Alisa pun heran dan bertanya apakah mereka saling mengenal. Yuki pun menceritakan kalau mereka sudah mengenal sejak kecil. Bahkan mereka selalu sekolah di sekolahan yang sama. Sehingga itu membuat Alisa pun kaget nih. Tapi si Asep dan Hikaru izin kembali ke kelas dulu karena mereka berdua tidak tahan melihat kecantikan Yuki dan juga Alisa. Pesing. Lalu tiba-tiba Yuki mengajak Kuze bergabung ke OSIS. Tapi Kuze menolaknya. Tapi Yuki mengungkapkan kalau Kuze sangat berbakat sebagai wakil ketua OSIS. Karena saat SMP dulu mereka pernah menduduki tahta ketua dan wakil OSIS. Sehingga kebenaran itu membuat Alisa pun semakin terheran-heran. Namun Kuze mengungkapkan kalau ia terpaksa melakukan itu karena di waktu itu para kandidat OSIS harus memiliki pasangan. Sehingga karena kedekatan mereka berdua membuat Alisa pun cemburu dong. Kepising lagi nggak tuh? Singkat cerita, Yuki pun pamit kembali ke kelasnya. Setelah itu Alisa mengungkapkan kalau ia terkejut melihat Kuze bisa berteman dengan wanita. Namun Kuze menjawab, emangnya Alisa bukan wanita ya? Sehingga itu membuat Alisa pun sangat senang dong karena dianggap sebagai teman. Dan ia pun cengar-cengir sendiri nih. Kemudian kita dibawa flashback ketika Kuze masih kecil saat sedang bermain bersama teman masa kecilnya dari Rusia. Namun gadis itu tidak seperti Alisa, sehingga kita tidak bisa menganggap kalau Alisa adalah teman masa kecilnya. Lalu ketika mereka akan pulang, tiba-tiba gadis itu mencium pipi Kuze nih. Sehingga kenangan itu tidak bisa Kuze lupakan selamanya. Tapi anehnya, Kuze malah tidak mengingat nama gadis itu. Kemudian kita melompat ke sekolah ketika Kuze melaksanakan piket bersama Alisa. Tapi itu malah membuat Alisa terheran-heran dong. Sebab ini sama seperti keajaiban dunia bahwa Kuze bangun pagi. Lah, akan tetapi Kuze menyadari Alisa habis terkena lumpur di paha manisnya, maksudnya kos kakinya. Tapi untungnya Alisa mempunyai kos kaki cadangan nih, sehingga ia tidak khawatir. Lalu Alisa bertanya kenapa Kuze tidak mau menjadi anggota OSIS. Namun Kuze hanya menjawab kalau ia tidak tertarik. Lalu tiba-tiba Alisa mencopot stockingnya nih, sehingga itu membuat Kuze pun kaget dong. Sama nih admin juga. Sehingga Alisa yang menyadari hal itu pun ia memanfaatkan situasi itu dengan menyuruh Kuze mengambil stockingnya. Tak hanya itu dong, Alisa juga
menyuruh Kuze memasakkannya. Sontaklah Kuze kaget. Namun pada awalnya Kuze tidak mau, tapi karena dibilang pecundang, alhasil Kuze pun melakukannya. Sehingga inilah yang terjadi. Tapi admin sensor ya rek suaranya. はない。たのはお前だろ。さすがプライドってもんがあるんでな。Akan tetapi karena Alisa memberot, Kuze pun tak sengaja memukul anunya. Ya tahulah, sehingga Alisa pun langsung menendang kepala Kuze. Malah kabur nih anak. Sehingga setelah kejadian itu Kuze pun berusaha untuk meminta maaf. Dan untungnya Alisa memaafkannya kok. Dan juga meminta maaf karena telah menendangnya. Akan tetapi si Kuze ini malah berunder dong, mengungkapkan kalau ia berterima kasih karena memberinya pandangan yang indah. Alhasil Alisa pun langsung mengerti maksud itu dan langsung marah kembali. Sehingga Kuze pun mencoba mengejar Alisa kembali nih. Dan singkat cerita 10 menit kemudian, akhirnya mereka pun kecapean sendiri. Dan sekali lagi Kuze meminta maaf secara sungguh-sungguh kepada Alisa. Dan sebagai sokokan perdamaian, Kuze pun memberikannya minuman kesukaan Alisa nih. Tapi tiba-tiba Alisa dengan bahasa Rusianya menawarkan apakah Kuze mau juga. Sehingga itu sama saja mereka ciuman tidak langsung. Tapi karena Kuze seorang pengecut, ia pun pura-pura tidak mengerti nih bahasa Alisa, sehingga itu membuat Alisa pun kesenangan. なんだって？冷たいものでは？ボッタティーニパニマイエス。わかってるんですけど。 Kisah 2. Lalu kita melompat ketika Kuze membantu Yuki membereskan gudang di sekolah. Akan tetapi ketika mereka melakukan hal yang memalukan, tak disangka Alisa datang dong. Oh iya, BTW bagi kalian yang nggak tahu kenapa admin memanggil Alisa sebagai Alisa, ya ada yang panggil Alia gitu. Sebab di bahasa Inggrisnya itu bernama Alia, tapi di bahasa Indonesianya itu Alisa. Dan juga di Jepang dibaca gitu re. Oke lanjut. Alhasil Kuze malu-malu sendiri nih. Dan ini semua adalah rencana si Yuki untuk membuat malu Kuze di depan Alisa. Akan tetapi karena mereka berdua kerja sambil mengobrol, membuat Alisa pun menceramahi mereka nih supaya fokus. Lalu ketika Yuki pergi, Alisa mengucapkan dengan bahasa Rusia yang artinya dia juga ingin diperhatikan. Alhasil Kuze pun bingung harus diapain nih bocah. 手を動かしてねえアプラチージェフにマニーアプラチーブに Makanya Alisa kesenangan dong karena ia menganggap Kuze tidak bisa bahasa Rusia, sehingga ia bisa menggodanya terus. Kemudian kita melompat ketika mereka selesai beres-beres. Kita diperkenalkan ketua OSIS mereka. Dia bernama Kenzaki. Alhasil Kuze yang sadar ini akan mengarah kemana, makanya ia pun buru-buru pergi. Akan tetapi Kenzaki menghadangnya sebab ia mau memberikan mereka imbalan dengan cara menraktir mereka. Alhasil Kuze pun tidak bisa menolak nih, sebab di rumahnya juga tidak ada makanan. Dan singkat cerita sesampainya di restoran, dugaan Kuze bener dong, di mana Kenzaki mengajaknya untuk bergabung ke OSIS sesuai rekomendasi dari Yuki. Tapi tentu Kuze menolaknya, meskipun diiming-imingi ketika nanti besar ia bisa mudah mendapatkan pekerjaan. Tapi Kuze tahu kalau itu hanyalah omong kosong. Namun Kuze dibuat kaget ketika Kenzaki bilang bahwa Yuki akan menjadi calon ketua OSIS, bahkan Alisa juga. Sehingga di tahun depan Alisa dan juga Yuki akan bersaing untuk menjadi ketua OSIS. Dan singkat cerita, setelah mereka makan, mereka pun dibagi dua kelompok nih. Kenzaki akan mengantarkan Yuki dan Kuze akan mengantarkan Alisa, sebab jalur mereka pulang sama. Lalu di perjalanan, Kuze bertanya nih apakah Alisa bersungguh-sungguh menjadi ketua OSIS. Tapi Alisa cuma menjawab iya. Lalu mereka pun berpisah di pertigaan.
Dan sesampainya di rumah, Kuze kaget dong karena ada sepatu wanita. Dan saat melihat di dalam, ternyata ada seseorang yang kita kenal, yang dimana cewek itu berniat menginap di rumah Kuze. Dan yang mengagetkannya adalah cewek itu adalah si Yuki. Sehingga terungkap deh, mereka adalah kakak adik, bukan teman masa kecil. Dan Yuki lah yang menyuruh Kuze untuk berpura-pura di sekolah menjadi teman masa kecil sebab suatu alasan. Dan di situ mereka berdua sama-sama menyukai komik romance nih, saudara tiri. Waduh. Lalu kita melompat ke keesokan harinya, di mana Yuki langsung melompat ke kasur kakaknya, yang membuat Kuze pun kaget dong. Waduh, walaui. Tapi si adik ini sungguh aneh, sebab selalu menggoda Kuze si kakak, tapi menggodanya dengan mengejek. Oh iya, ternyata di hari ini mereka berdua akan pergi berbelanja. Dan selesainya mereka menonton bioskop, si Yuki masih tidak puas dong dan ingin nonton lagi. Sehingga Kuze pun mengadangnya karena ia tidak mau mengantri tiket lagi. Lalu ketika mereka pergi berbelanja baju, Kuze kaget dong melihat baju cewek yang harganya sangat mahal. Padahal tipis, kecil, mahal pula. Akan tetapi yang tak diduga adalah di belakang mereka ada Alisa yang melihat mereka berdua. Dan tak lama kemudian Yuki tak sengaja bertemu dengan Alisa di belakang nih. Alhasil mereka pun berpura-pura menjadi teman masa kecil. Di situ Alisa awalnya kebingungan, takut dirinya ketahuan. Makanya ia beralasan kalau ia baru saja sampai, padahal dari tadi sih. Dan ternyata Alisa datang ke sini karena ia juga ingin berbelanja pakaian. Sehingga Yuki pun menawari Alisa nih, apakah ia mau ikut makan siang bersama mereka. Tapi Kuze melarangnya, sebab mana mungkin Alisa bisa makan di restoran itu. Namun Alisa malah curiga dong dengan mereka berdua, sehingga Alisa kekeh ingin ikut dengan mereka. Makanya Kuze jujur kalau mereka akan makan masakan yang sangat pedas. Dan sesampainya di restoran itu, Alisa langsung melongo dong melihat restoran itu kayak neraka, menyala abangku. Tapi karena Alisa gengsi, makanya ia tidak mau mundur. Dan ketika mereka masuk ke dalam, Alisa semakin bingung nih ketika melihat menu-menu di restoran ini. Kok banyak nerakanya ya? Makanya Yuki menjelaskan beberapa menu yang ia ketahui. Dan karena mereka masih pemula, mereka pun memesan menu yang paling bawah. Lalu Alisa bertanya, tumben Yuki memakai baju laki-laki. Alasannya Yuki memakai baju ini karena ini hari libur. Tapi si Yuki malah ngarang dong bahwa tadi pagi dia tidur satu ranjang dengan Kuze. Alhasil Kuze bersama Alisa pun kaget dong mendengar hal itu. Makanya Kuze meluruskan kesalahpahaman ini. Kalau tadi pagi Yuki tiba-tiba masuk ke kamarnya. Lalu tak lama kemudian pesanan mereka pun datang. Namun Alisa kaget dong melihat makanan yang semerah itu. Waduh, apakah ini promosi partai? Namun karena gengsi, Alisa pun mau tidak mau harus menghabiskan ramen itu. Padahal rasanya sangat pedas. Dan saat dicoba, Alisa langsung merintih kesakitan dong menggunakan bahasa Rusia, yang membuat Kuze pun tidak tega. おいしい。おい、ピッチオ、何が美味しいって言ってるじゃない。ハチュウ。 Namun si Yuki masih tidak puas nih dan menyuruh Alisa untuk menggunakan air mata iblis atau yang kita sebut sebagai sambal. Akan tetapi Kuze langsung melarangnya untuk menggunakan sambal itu. Namun karena gengsi lagi, alhasil Alisa pun mencobanya. Tapi ia malah semakin kesakitan dong. Mampus lu. Dan pada akhirnya Alisa pun langsung tepar. Dan mungkin keesokan harinya ia akan kepesing brutal. Kepesing. Oh ya, sekarang tinggal mereka berdua nih, karena si Yuki pergi membeli sesuatu. Sehingga untuk meredahkan rasa pedasnya, Kuze memberikannya es krim. Nih anak malah kesenengan dong. Lalu Kuze sekali lagi bertanya, kenapa Alisa ingin sekali menjadi ketua OSIS? Padahal ia tidak mempunyai pasangan. Namun Alisa kekeh nih ingin menjalankannya sendiri meskipun ia tidak punya pasangan. Tapi pasangan itu adalah hal yang wajib di dalam organisasi OSIS. Sehingga Alisa mengungkapkan dengan bahasa Rusia kalau ia ingin Kuze lah yang menjadi pasangannya. Salty nggak tuh Kuze? Kepesing.
Nah, selesai menghabiskan es krimnya, karena Yuki masih belum kembali, Alisa pun mengajak Kuze untuk membantunya mencari pakaian. Tapi Kuze mau memberitahunya nih bahwa hal itu sama seperti mereka kencan. Tapi Kuze mengerti kenapa Alisa tidak peka. Itu karena Alisa tidak mempunyai teman untuk diajak memilih pakaian. Makanya Kuze pun bersedia untuk menemaninya. Akan tetapi si Alisa ini malah menganggap kalau ini cara menghiburnya. Sebab Kuze tahu Alisa tidak akan menjadi ketua OSIS. Alhasil Alisa pun marah nih dan akan mencoba banyak baju. Dan akan membuat Kuze terpaku melihat outfitnya nanti. Tapi sebelum itu Alisa menyuruh Kuze untuk menjauh, takut akan diintip. Ih, pede amat. Loh, awas kowe Cak kalau ngintip. Adegan sensornya. Nah, saat memakai pakaian pertama, awalnya Alisa tidak berharap kalau ia bakal dipuji oleh Kuze. Tapi saat ditunjukkan, Alisa malah salting sendiri dong ketika Kuze mengungkapkan kalau ia sangat cantik. Kepising. Alhasil itu malah menyebabkan Kuze menyesal dong kenapa ia mengungkapkan hal itu. Makanya Alisa mengetes lagi apakah Kuze akan memujinya lagi atau tidak jika ia memakai outfit cowok. Tapi Kuze bilang kalau Alisa masih sangat cantik kok. Alhasil Alisa pun salting lagi. Kepising. Sehingga Alisa pun semakin semangat nih memakai outfit-outfit yang lain, mulai dari cewek modis sampai tante-tante. Wow gitu. Alhasil Alisa kesenangan sendiri nih dibilang cantik. Lalu ketika Alisa mengenakan baju, ya agak sedikit nih. Ya tahulah maksud admin. Awalnya Alisa ragu untuk menunjukkannya, tapi ia menguatkan tekadnya supaya membuat Kuze salting. Dan ketika membuka tirai, yang tak diduga adalah Yuki sudah berada di sana. Alhasil Alisa pun malu sendiri nih. Kepising lagi nggak tuh? Alisa-san, daita. Kemudian kita melompat ketika mereka pulang, di mana Alisa belum terima atas kejadian tadi. Dan ketika Yuki dan Kuze pamit pulang dulu, Alisa baru sadar nih kenapa mereka turun di stasiun yang sama. Apakah kejadian tadi pagi itu beneran? Waduh, walawi. Kisah 3. Lalu kita melompat ketika Alisa pulang dari bertemu dengan Kuze dan juga Yuki. Dan di rumah ia langsung disambut hangat oleh kakaknya yang sangat sayang kepada adiknya. Ya, perkenalkan lagi kakak Alisa. Dia bernama Masha. Namun Masha menyadari nih kalau Alisa habis mengalami sesuatu. Sebab Alisa tidak bisa menipu kakaknya. Makanya Alisa pun jujur nih kalau ia habis melihat Kuze bertemu dengan teman masa kecil. Namun Masha malah cengar-cengir sendiri nih, sebab ia tahu ketika Alisa membahas Kuze, ia selalu cemberut. Makanya kakaknya pun senang sebab ada cowok yang menyentuh hati Alisa. Tapi Alisa tidak mau jujur nih dengan hatinya, sebab ia hanya menganggap Kuze hanyalah teman sekelas. Tapi kakaknya tahu nih, meskipun teman sekelas tapi mesra ya kan. Sebab dahulu Alisa sangat membenci orang yang tidak serius dan juga bertindak setengah hati. Lalu kita dibawa flashback ketika Alisa masih SD saat di Rusia, di mana sang guru memberikan tugas kelompok untuk menyelidiki tentang pekerjaan di kota mereka. Dan kelompok yang paling bagus akan mendapatkan penghargaan. Ya, awalnya Alisa sangat senang dan berharap kepada teman-temannya. Makanya Alisa pun mengerjakan tugasnya dengan sepenuh hati. Так что лучше всех. Извините. Мы проводим сезонаем апы фрабо дошла. Akan tetapi ketika ia menagih tugasnya kepada teman-temannya itu masih belum mengerjakannya dong. Bahkan meremehkan tugas tersebut karena tugas itu sangat mudah dan juga deadline-nya tinggal 1 minggu. Makanya Alisa pun marah kepada mereka karena mereka tidak melakukan tugasnya dengan serius.
Dan ketika hari pengumuman, alhasil grup Alisa pun mendapatkan juara 2. Sehingga itu pun membuat Alisa sangat kecewa nih dan berjanji tidak akan berharap kepada orang lain lagi. Dan setelah itu kita melompat ketika Alisa sudah berada di Jepang, di mana ia menjadi murid pindahan yang sangat pintar. Bahkan teman-teman sekelasnya pun ingin berteman dengannya, tapi tidak dengan teman yang ada di samping bangkunya, yaitu Kuze. Sebab nih bocah malah milih molor dong. Namun sedikit demi sedikit Alisa menyadari bahwa Kuze bukanlah anak yang kompeten. Masa di setiap pelajaran ia tidak becus, padahal ini adalah sekolah terkenal. Lalu kita melompat ketika festival budaya, di mana kelas mereka mendapatkan tema rumah hantu nih. Sehingga demi untuk terlihat bagus, Alisa pun kerja lembur bagai kuda untuk mendapatkan penghargaan kelas terbaik. Tapi Alisa seperti flashback ketika zaman SD dulu, sebab teman-temannya sekarang tidak ada yang serius untuk mempersiapkan festival budaya itu. Tidak seperti Alisa yang sampai terluka-luka. Lalu tiba-tiba Kuze datang untuk menyuruh Alisa pulang sebab mereka bisa mengerjakannya keesokan harinya. Tapi Alisa ngeyel nih, ingin tetap di sini. Makanya Kuze mengungkapkan kalau urusan kostum ia sudah meminta bantuan dari eskul pengrajin. Selain itu ia juga menggunakan camp pelatihan nih supaya teman-temannya akan termotivasi. Ya ini semua Kuze dapatkan karena ia mempunyai koneksi orang dalam. Makanya Kuze menyuruh Alisa untuk segera pulang sebab bekerja keras sendiri itu tidak ada gunanya. Sehingga pernyataan itu malah membuat Alisa semakin marah dong, sebab sedari dulu ia kecewa ketika berharap kepada orang lain. Tapi sekali lagi Kuze menjelaskan bahwa cara kerja Alisa yang salah, sebab festival budaya itu tidak bisa dikerjakan seorang diri. Makanya mereka cuma harus memikirkan cara bagaimana memotivasi teman-temannya. Tapi Kuze juga menyadari nih bahwa perkataannya itu menyakiti hati orang lain. Makanya Kuze pun meminta maaf kepada Alisa. Sehingga Alisa pun setuju dong untuk pulang, tapi dengan hati terheran-heran. Lalu kita melompat ketika mereka semua sudah termotivasi untuk mempersiapkan festival budayanya, sehingga mereka semua pun sangat semangat. Hingga pada akhirnya kelas mereka pun mendapatkan penghargaan. Lalu kita melompat ketika acara api unggun, di mana para siswa-siswi sedang sibuk menari bersama pasangannya. Tapi Alisa melihat Kuze sedang bengong melihati mereka nih. Makanya Alisa pun izin duduk di sampingnya. Tapi di situ Kuze malah mengejek Alisa nih karena tidak bisa menari, sebab pasti banyak orang yang mengajaknya menari. Namun Alisa mengungkapkan kalau ia adalah penari balet profesional. Dengan tarian semudah itu ia bisa menguasainya dalam waktu singkat. Tapi karena itu sangat merepotkan, makanya Alisa menolak ajakan semua orang. Dan ketika Kuze menyebut Alisa seorang putri, Alisa pun jengkel dong, sebab ia tidak mau disebut seperti itu. Sebab seorang putri hanyalah berharap kepada orang lain. Tapi Alisa berbeda. Alisa sedari dulu tidak suka berharap kepada orang lain karena akan membuatnya kesal. Makanya Kuze pun berjanji tidak akan memanggilnya seperti itu. Kemudian Alisa berterima kasih kepada Kuze yang telah mengubah persepsinya, dimana jika berjuang sendiri kita tidak akan bisa menggapai sesuatu yang tinggi. Makanya sebagai permintaan maaf atas kemarahannya kemarin dan juga tanda terima kasih, Alisa memberikannya sesuatu apapun yang Kuze inginkan. Makanya Kuze bertanya kalau di Rusia Alisa dipanggil apa. Alisa pun menjawab Alia karena keluarganya sering memanggilnya seperti itu. Makanya Kuze pun izin memanggilnya Alia juga. Dan juga Mini, seperti permintaan kalian yang bilang, "Bang, kenapa nggak dipanggil Alia? Kenapa kok Alisa?" Ya ini penjelasannya. Makanya admin panggil Alia sekarang.
sekarang. Di mana Kuje sangat ingin bisa memanggil Alia seperti itu supaya berbeda dari yang lain. Lalu tiba-tiba datang 3 pria yang mengajak Alia menari. Dan karena Alia terlihat kebingungan, makanya Kuje pun langsung menariknya untuk mengajaknya menari. あなたたち悪い、先約だ。行こうぜ、あや。言ってたよな、見ればできるって。お手並み拝見と行こうか。ちょっとどうした？ このクズ Beutakim simpaciecinim. Ya, itulah hal yang membuat Alia pun jatuh cinta kepada Kuje. Tapi Alia adalah cewek tsundere, sehingga ia pun tidak mau mengakuinya dong. Selain itu, Masa juga punya teman masa kecil yang mengubah hidupnya, yang kita sebut sebagai Sakun. まあでもそうね、信頼もしているわ。たくもそう。オケなら出て行ってくれる？冷たい。 Kemudian kita melompat ke keesokan harinya ketika Kuje dimintai bantuan oleh ketua OSIS, yaitu mengantarkan Masha berbelanja. Oh iya, kalian masih ingatkan nama asli Masha? Yaitu Maria Makialovna Kuzu. Admin perjelas lagi nih, Re. Di dalam bahasa Rusia, Masha itu adalah nama ganti dari Maria. Makanya Maria itu dipanggil sebagai Masha di keluarganya. Oke, lanjut. Akan tetapi ketika Masha memegang tangan Kuje, tiba-tiba Masha teringat sesuatu nih. Dan ketika tahu nama belakang Kuje adalah Masachika, Masha pun seperti mengetahui tentang masa lalu. Dan ketika dites menggunakan bahasa Rusia, Kuje pun pura-pura tidak mengetahui nih, sehingga dugaan Masha pun salah. Nah, singkat cerita, sesampainya mereka di toko belanja, awalnya Masha ingin membeli pengharum ruangan. Tapi karena ia melihat boneka yang persis dengan Alia, sehingga ia pun ingin membelinya dong. Dan kalau untuk ketua OSIS, singa berkacamata ini aja ya kan, anjir, mirip banget. Tapi Kuje memperingati Masha, sebab ini akan membuat Alisa sangat marah nantinya. Karena Alisa kan seorang bendahara. Makanya Masa memutuskan akan membeli boneka kucing lucu ini saja untuk Alia. Kemudian mereka pun mampir ke toko teh. Tapi sebelum itu Masa menitipkan Alia meong dong. Jir, cocok pula. Kepishing. Lalu ketika Masa meminta saran teh hitam kepada Kuje, Kuje menolak nih, sebab ia tidak tahu tentang perteh-tehan. Tapi jika itu Yuki, mungkin dia bisa memberikannya saran, sebab Yuki dididik oleh ibunya. Dan terungkap kedua orang tua Kuje ternyata berpisah. Makanya Kuje ikut dengan ayahnya dan Yuki ikut dengan ibunya. Namun karena Kuje memasang wajah yang melas, itu membuat Masha khawatir nih dan langsung memeluknya. どうかした？なんでも。辛そうな顔してる。いいんだよ。Akan tetapi perasaan ini tidak asing bagi Kuje. Tapi karena tehnya masih panas, alhasil punggung Kuje pun kepanasan dong. Kisah 4. Lalu kita melompat ketika Kuje bersama Masa sepulang dari belanja. Seperti dugaan Kuje, Kenzaki langsung salfok dong melihat boneka yang dibeli oleh Masa. Tapi Kenzaki melarang Masha untuk menaruh boneka itu di kantornya. Kemudian Kenzaki berterima kasih kepada Kuje karena telah menemani Masa berbelanja. Sebab kalau tidak, ruangan OSIS ini akan menjadi istana boneka. Dan sekali lagi Kenzaki menawari Kuje untuk masuk ke anggota OSIS. Tapi Kuje menolak nih, sebab ia hanya ingin membantu sesekali saja. Tapi Kuje heran dan bertanya, apa alasan Kenzaki ingin dia ikut anggota OSIS? Sebab Kuje merasa kalau ia tidak cocok menjadi anggota OSIS. Namun Kenzaki bilang bahwa pengalaman Kuje sangat banyak karena ia pernah menjadi wakil ketua OSIS ketika SMP dulu. Tapi itu malah menjadi alasan kenapa Kuje tidak merasa cocok nih menjadi anggota OSIS. Tapi Kenzaki menyatakan lagi kalau menjadi OSIS ataupun ketua OSIS itu tidak hanya karena kerja keras saja. Bahkan Kenzaki saja menjadi ketua OSIS karena ingin mendapatkan gadis yang ia sukai. Makanya setiap orang itu berbeda motif tujuannya. Pokok nggak follow dulu baru dapat e-food. Makanya Kenzaki menunjukkan fotonya 2 tahun yang lalu, yang dimana dia terlihat culun dan gendut.
Tapi sekarang ia berubah menjadi cowok yang maskulin. Waduh, Sigma banget nih. 驚いたか ?2 年前の俺は見ての通りでな。 Padahal dulu Kenzaki tidak suka sekolah. Tapi karena ia menyukai gadis cantik yang sekarang menjadi wakil ketuanya, yaitu Sarashina Chisaki. Tapi masih belum ada wajahnya tapi admin tunjukin nih, Kenzaki bisa berubah total. Bahkan sekarang ia sudah menjadi pacarnya. Selain itu, alasan Masha masuk ke anggota OSIS karena ia diajak oleh Chisaki juga. Makanya hidup itu tidak selalu begitu-begitu saja. Pokok selama kita masih bisa meninggalkan jejak yang bagus, kenapa tidak kita lakukan? Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah orang dalam. Makanya Kenzaki menyuruh Kuze untuk tidak merasa malu karena kegagalan menjadi wakil ketua OSIS pada waktu SMP dulu. Sebab pengalaman itu adalah hal yang berharga, di mana kita cuma harus membenahinya dan juga tidak mengulanginya lagi. Selain itu, Kenzaki akan selalu menyambutnya untuk masuk ke OSIS ini. Makanya Kuze pun akan memikirkan tawaran tersebut. Lalu Kuze bertanya di mana Alia. Kenzaki mengungkapkan kalau Alia sekarang sedang mengurus masalah antara klub sepak bola dan klub baseball. Sebab kedua klub itu sedang memperebutkan lapangan sekolah karena mereka sama-sama akan menghadapi perlombaan yang besar. Tapi karena tidak ada yang mau mengalah, makanya Alia menjadi penengah mereka. Namun Chisaki yang biasanya mengurus masalah ini, dia lagi sibuk nih dengan klub kendonya. Sehingga karena Kuze khawatir tentang Alia, ia pun akan datang ke sana untuk memeriksanya. Di sisi lain, kita diperlihatkan ketegangan antara klub baseball dan juga klub sepak bola, di mana negosiasi mereka sangat sengit untuk memperebutkan lapangan latihan mereka. Akan tetapi di situ Alia tidak bisa memberikan saran kepada mereka. Sebab ia tidak punya solusi, meskipun ada mereka juga menolak. Sehingga gara-gara hal itu menyebabkan kedua klub itu semakin memanas. Dan gara-gara tidak dihiraukan, membuat Alia merasa dikucilkan nih seperti waktu kecilnya dulu. Di mana Alia selalu kecewa ketika berharap kepada orang lain. Sehingga itu membuat Alia pun menangis karena tidak pernah didengarkan. Makanya ketika Alia mengucapkan dalam bahasa Rusia yang artinya meminta bantuan, tiba-tiba Kuze datang. Di mana ia mengaku kalau ia dari anggota OSIS sebagai petugas urusan umum. Lalu kita dibawa mundur ketika Kuze merasa kasihan kepada Alia yang tidak bisa menemukan jalan keluar. Dan ketika Kuze akan pergi, ia tak sengaja mendengar rintihan Alia yang meminta bantuan nih. Makanya Kuze pun tidak tega untuk meninggalkannya. Sehingga sekarang Kuze mengambil alih negosiasi mereka. Nah, dengan beberapa pertimbangan dan karena jumlah mereka yang berbeda, makanya Kuze memberikan mereka penawaran jika klub baseball akan berlatih di tepi sungai. Sebab di sana ada lapangan yang cukup untuk mereka berlatih. Tapi syaratnya, klub sepak bola harus mau membantu klub baseball memindahkan beberapa peralatan mereka ke sana. Awalnya klub baseball tidak terima nih. Tapi di belakang ada manajer klub sepak bola yang setuju atas keputusan itu. Sehingga karena ada ciwi-ciwi kawaii yang akan membantu mereka, klub baseball pun setuju dong. Sehingga pada akhirnya mereka pun menemukan jalan keluarnya. Lalu ketika mereka berdua kembali ke ruang OSIS, di situ Alia bertanya, kenapa Kuze mengusulkan rencana itu? Sebab secara logis pasti klub baseball tidak akan mau menerima keputusan itu. Bahkan heran kenapa Kuze bisa tahu kalau manajer sepak bola bakal menerima keputusan itu. Kuze pun menjelaskan bahwa manajer sepak bola adalah pacar dari kapten klub baseball. Makanya bisa kita lihat sedari tadi kapten baseball hanya bisa diam karena kapten baseball mengkhawatirkan tentang pacarnya dan sebaliknya. Makanya Kuze menggunakan kesempatan itu
untuk mencari jalan tengahnya dengan cara melihat situasi. Ya meskipun begitu, guru baseball juga sangat senang dong karena dibantu oleh gadis kawaii. Dan sebaliknya, klub sepak bola juga senang karena mereka bisa memonopoli lapangannya. Sehingga ini yang bisa kita sebut sebagai simbiosis mutualisme. Lalu di depan mereka muncul Kenzaki yang menanyakan kabar negosiasinya. Tapi Kuze langsung tahu dong, ternyata ini semua adalah rencana Kenzaki. Sehingga terpaksa Kuze pun memutuskan untuk bergabung dalam organisasi OSIS. 何のことだって言わない時点で、これは一本取られたな。考えは決まったか？生徒会の一員としてよろしくな。では早速生徒会室に来てもらおう。 Lalu ketika pulang, Kuze sangat kesal nih karena jatuh ke dalam perangkap si ketua Kenzaki. Lalu tiba-tiba Alia bertanya, apakah Kuze benar-benar ikut OSIS? Kuze menjawab iya nih. Sehingga Alia pasti akan mendapatkan pesaing yang sangat berat karena Kuze pasti akan mendukung Saki. Tapi meskipun begitu, Alia tetap akan optimis menjadi ketua OSIS meskipun Kuze akan menjadi lawan beratnya. Tapi pernyataan itu malah membuat Kuze kaget nih dan malah mengajukan diri akan membantu Alia menjadi ketua OSIS. Sebab Kuze juga tidak akan membiarkan Alia sendirian. Makanya Kuze menyuruh Alia untuk menerimanya dan いつもそうやって。そうか。俺がお前を生徒会長にしてやる。俺が隣でお前を支える。黙ってこの手を取れ。 Alhasil pernyataan itu membuat Alia sangat senang dong, bahkan sampai menangis. Dan tiba-tiba tak diduga Alia mengungkapkan dalam bahasa Rusia kalau ia menyukai Kuze. Sehingga itu membuat Kuze teringat tentang teman masa kecilnya. Akan tetapi Alia memeras tangan Kuze dong. Sebab Alia tahu Kuze memikirkan cewek lain. Mampus lu. Sehingga peraturan pertama jika kalian dekat dengan cewek, jangan memikirkan cewek yang lain. Dan Alia akan memaafkan Kuze jika Kuze menerima tamparannya. Dan Nice, Binta. tapi meskipun begitu, Alia tetap membantunya. Lalu kita melompat di perjalanan. Kuze sangat senang nih karena ia pertama kalinya ditampar oleh seorang gadis. Makanya ia pasti akan menjadi lebih sigma lagi. Dan singkat cerita, Kuze mengantarkan Alia sampai ke depan apartemennya. Tapi sebelum pergi, Alia menanyakan tentang kondisi pipinya. Lah baru sadar. Dan tiba-tiba Alia memberikannya sebuah hadiah nih. Dan さすがに冗談だって。そうただのチークキスじゃない。 Loh, Kuze langsung salbrut nih. Salting brutal. Kepensing. いや、どっちだ。また明日。マジでどっちだ。してってくれ。 Sehingga di kamar Alia pun salting sendiri nih. Kenapa ia mengucapkan kalimat tadi? Kalau ia menyukai Kuze, bahkan menciumnya. Makanya Alia berjanji tidak akan jatuh cinta kepada Kuze. Sama admin aja gak apa-apa kok. Ih, diam lu emet batu. Di mana Alia tidak mau berharap kepada orang lain lagi nih. Tapi Alia masih bimbang jika orang lain itu adalah Kuze. Lalu ketika kakaknya pulang, terlihat muka Masha seperti kesenangan sendiri nih. Sebab ia mendapatkan pertemuan yang indah. Dan sebelum masuk, Masha memberikan hadiah kepada Alia, yaitu Alia Meong. Tapi Alia menolak dong. Dan Masha juga mengungkapkan kalau Kuze adalah orang yang baik dan menyuruh Alia untuk segera mengungkapkan perasaannya kepada Kuze sebelum Kuze diambil oleh orang lain. Kisah 5. Nah, sepulang dari mengantarkan Alia, Kuze sedikit bingung nih tentang perasaannya dan juga perasaan Alia kepadanya. Dan Kuze mulai menyadari apakah sikap manis Alia yang selama ini di dalam bahasa Rusia itu bukan iseng, melainkan perasaannya yang sesungguhnya. Tapi Kuze mencoba positive thinking. Mungkin tadi Alia hanya terbawa suasana. Lalu kita dibawa flashback ketika Kuze melihat kedua orang tuanya bertengkar karena sang ayah jarang pulang. Makanya karena hal
hal tersebut, Kuze memiliki pengalaman dari kedua orang tuanya yang membuat Kuze berniat untuk mendukung Alia. Tapi sesampainya di apartemen, Kuze melihat sepatu Yuki nih. Lalu ketika membuka kamar mandi, di sana ada Yuki yang sehabis mandi dong. Alhasil Kuze melihatnya sedang tidak memakai baju. Woi, sensor. Ya, ternyata ini rencana si Yuki. Dan bener sih, si Yuki ini emang ada fetish yang aneh nih terhadap dirinya. Gimana? Karena dia kebanyakan membaca komik bergenre cinta saudara, sehingga otaknya agak bergeser sedikit nih, yang membuat Kuze harus bersabar untuk menghadapinya. Dan Yuki meminta pertanggungjawaban nih, karena Kuze sudah melihatnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi Kuze mengultinya nih dengan mengungkapkan kalau keseksian itu tanpa disengaja adalah keseksian yang sejati, sehingga itu membuat Yuki langsung tertusuk. Tapi Yuki masih tidak terima karena Kuze sudah melihat semuanya. Tapi Kuze bilang kalau ia hanya melihat dadanya saja. Nah, ini admin baru setuju. Lalu kita berpindah ke kamar Kuze ketika Yuki sedang mengiringkan rambutnya, sambil ia bertanya apakah Kuze berhasil masuk ke OSIS karena godaan ketua dan juga Masha. Sehingga Kuze pun jujur nih kalau ia akan mendukung Alia menjadi ketua OSIS, yang membuat Yuki langsung ngambek dong karena kakaknya telah direbut oleh Alia. Alhasil Yuki pun bilang nih, apakah Kuze mendukung Alia karena anu miliknya berukuran subsi, padahal punya Alia hanya cub E. Nih bocah vulgar banget ya. Tapi Kuze bilang kalau ia tidak akan menyentuh keduanya. Tapi Yuki menawarinya dong. Sumpah nih adik ngeselin banget ya. Tapi Yuki mengungkapkan kalau dulu ketika masih SD, Kuze pernah memegang itunya. Tapi Kuze tidak ingat dong, yang membuat Yuki pun sedih. Dimana semua itu berawal ketika mereka bermain kejar-kejaran dan bertabrakan, sehingga itu Kuze jatuh di antara kedua pahanya dan sambil memegang itunya. Tapi Kuze tidak membenarkan hal itu dong, dan ternyata itu semua cuma berbohong. Sebab dulu Yuki punya penyakit asma, makanya tidak mungkin di waktu kecil mereka bermain kejar-kejaran. Ya, meskipun sekarang sudah sembuh sih, makanya Yuki pun menyuruh kakaknya untuk memanjakannya dengan menyisir rambutnya. Nah, di situ Yuki tidak mempermasalahkan kalau kakaknya mendukung Alia, dan Yuki malah menantikan saingan antar saudara yang akan seru. Sehingga setelah itu hubungan di antara kedua saudara itu baik-baik saja nih. Tapi mereka mulai sekarang akan bersaing. Namun Alia merasa iri karena akhirnya kakaknya menemukan motivasi tapi bukan dirinya. Namun Yuki tetap tidak akan mau kalah. Lalu kita melompat ke keesokan harinya ketika Kuze merasa aneh di hari ini. Sebab biasanya di pagi hari Yuki selalu membuat keributan. Makanya Kuze merasa kalau ia sudah menyakiti perasaan Yuki. Tapi フォローしとかないといけないかな。残念だったな。tidak dong, sebab Yuki selalu akan menggodanya. Yuki langsung kena karma instan dong, dimana ia tidak bisa keluar dari bawah ranjang. Mampus loh. Alhasil Kuze pun langsung memberikannya pelajaran dan 埋めてやる。おぼこな箱入り娘か。 lalu ketika di kelas, di mana Alia selalu menunggu kedatangan Kuze sebab dirinya masih kepikiran tentang perkataannya kemarin. Dan ketika Kuze datang, Alia langsung melihat Kuze yang bersinar-sinar nih, sehingga itu membuat Alia sedikit heran sebab biasanya Kuze terlihat murung, tapi sekarang tidak sama sekali, bahkan tidak mengantuk saat pelajaran. Makanya Alia berpikir mungkin sekarang Kuze sedang berusaha merubah dirinya demi mendukungnya. Tapi Kuze sama seperti biasanya nih, dimana ia terlihat cupu sampai terkena bola oleh temannya sendiri. Makanya ketika berada di luar, Alia sangat mengkhawatirkannya karena ia ingin memastikan apakah Kuze terluka atau tidak dan akan membawakannya ke UKS. Namun Kuze dibuat sedikit salting nih ketika Alia memeriksa suhu badannya dan kepesing.
出てきただけで。ちょっとこれそうか。Tapi si Kuze malah ngelihat yang lain dong. Lihat apa lu? Dan itu malah mematahkan omongan Yuki. Tidak mungkin, ukurannya sebesar itu. Namun Kuze malah dibuat salting lagi nih ketika Alia mengucir rambutnya. Dan kepeseng lagi nggak tuh? Lalu Alia pun menyuruh Kuze untuk meminum air yang banyak. Tapi lagi-lagi pikiran Kuze malah liar dong, sehingga makanya Kuze langsung mengucur kepalanya untuk membersihkan pikirannya. Lalu datang masa yang menanyakan perihal yang dilakukan oleh Kuze. Tapi Kuze malah ngelantur dong. Tapi di pikirannya seragam olahraga memang sangat mantap. Setuju nggak Rek yang tadi? Namun tiba-tiba masa ingin mengeringkan rambut Kuze nih. Dan lagi-lagi nih bocah lihat apaan coba? Tapi karena masa menggodanya terus membuat Alia pun cemburu dan langsung mengajak Kuze untuk kembali. Tapi lagi-lagi Alia bukannya marah, melainkan khawatir kepada Kuze. Dimana tadi ketika Kuze menyiram kepalanya, Alia berpikir kalau Kuze membutuhkan kompres. Makanya Kuze pun jujur kalau ia tidak apa-apa. Tapi ia mulai khawatir nih, karena Alia mulai perhatian kepadanya. Apakah mungkin gara-gara kejadian kemarin, dimana Alia jujur kalau ia sedari pagi melihat Kuze yang agak murung dan khawatir apa yang terjadi kepada Kuze. Tapi Kuze jujur nih kalau ia tidak sedih kok, tapi hanya belum sarapan pagi saja. Dan kenapa ia tidak mengantuk di kelas? Karena kemarin ia tidur sangat nyenyak. Alhasil Alia pun salting sendiri nih, karena ia malah khawatir sendiri, dimana perhatiannya selama ini ternyata sia-sia dong. Alhasil Alia semakin marah sebab kekhawatirannya tidak dihiraukan. Makanya Kuze yang tahu akan diapakan menyuruh Alia untuk menampar pipi kirinya saja. Tapi karena sudah jengkel, Alia pun langsung pergi nih. Sehingga setelah kejadian itu Alia pun tidak mau berbicara dengan Kuze. Lalu sepulang sekolah, ketika mereka menuju ke ruang UKS, mereka bertemu dengan klub bola dan juga klub baseball yang sedang ketakutan. Dan ketika masuk, akhirnya kita diperlihatkan wakil ketua OSIS. Oh ya, admin perkenalkan lagi nih Rek. Dia bernama Chisaki. Dimana Chisaki tadi sedang memarahi klub baseball dan klub bola yang sudah membuat masalah lagi. Tapi ya tahu sendirilah, karena keganasannya Chisaki membuat mereka ketakutan. Makanya Kuze semakin percaya kenapa para murid-murid menyebut Chisaki adalah Nyonya Bos. Tapi Chisaki tidak mau dong disebut seperti itu. Makanya Kenzaki jadi meluruskan permasalahan ini kalau Chisaki tadi cuma mengancamnya dengan tekanan, yang membuat Kuze pun di dalam hatinya adem ayem nih melihat keromantisan mereka berdua. Gak jadi deh Kenzaki kesakitan gitu. Tapi sebagai pacar ya pasti Kenzaki sudah menyiapkan semuanya untuk menghadapi Chisaki. Alhasil terjadilah hal romantis di antara mereka berdua. Kepeseng. Ditambah lagi, sekarang Ali semakin akrab dengan Kuze, kata Masha. Lalu kemudian Yuki datang, di mana di hari ini mereka akan melakukan rapat OSIS. Dan pertama-tama Kuze mengenalkan diri kalau dia adalah anggota OSIS baru sebagai petugas urusan umum. 庶務として生徒会に行く。来年には会長選に立候補するつもりです。よろしくお願いします。 Kisah 6. Nah, setelah mengenalkan diri, Kuze disambut secara resmi menjadi anggota OSIS. Makanya Kenzaki berharap Kuze bisa beradaptasi dan mulai mengikuti para anggota dan mempelajari tugasnya. Dan Kenzaki jujur kalau mereka memang kekurangan anggota. Makanya Kenzaki mengajak Kuze untuk bergabung. Lalu Yuki izin menyela percakapan mereka karena sebentar lagi akan diadakan rapat pameran seni. Makanya ia ingin membahas itu dengan eskul seni bersama Alia untuk membahas tentang pendanaannya. Lalu mereka berdua pun pergi. Akan tetapi Kuze tahu Yuki punya suatu rencana.
Beralih ke perjalanan, Alia membulatkan tekadnya untuk menyatakan tentang dirinya dan juga Kuze. Makanya supaya lebih fokus, Yuki pun mengajaknya ke ruang kosong. Lalu Alia jujur kalau ia akan mencalonkan diri sebagai ketua OSIS bersama Kuze. Dan Yuki sudah mengetahui itu kok, sebab Kuze bilang sendiri kepadanya. Dan Yuki tidak keberatan dengan hal itu, sebab itu pilihan Kuze. Tapi Yuki menyatakan kalau ia sangat mencintai Kuze, bahkan lebih dari siapapun, meskipun kedua orang tuanya. Makanya Yuki bertanya, bagaimana perasaan Alia kepada Kuze kalau ia tak akan menyerahkan Kuze kepada Yuki. Sehingga perdebatan mereka berdua pun berhenti untuk melanjutkan tugas mereka tadi. Tapi sebelum itu, Yuki izin nih untuk memanggilnya Alia seperti Kuze dan Masa. Dan Alia juga boleh memanggilnya dengan nama Yuki. 私のことはぜひ、ゆき。嬉しいです。ないこと。 Ia sangat pandai mengkoordinasi komite dan eskul di sekolahan ini, sehingga setiap orang pasti mempunyai bakat dan tempatnya sendiri-sendiri. Lalu kemudian Masa ingin istirahat sebentar nih dan akan membuatkan mereka teh. Dan Kuze penasaran apakah di Rusia teh hitam itu diminum di musim dingin saja. Masa bertanya apa yang Kuze ketahui tentang negara Rusia. Namun Kuze hanya menjawab kalau ia cuma menonton film Rusia bersama kakeknya saja. Meskipun itu semua cuma awalan, aslinya ia sudah mengetahui semua hal. Lalu ketika dia mencoba teh buatan Masha, ternyata teh tersebut sangat enak nih, sehingga itu membuatnya langsung teringat tentang ibunya yang dulu sangat suka teh hitam. Lalu ketika Kuze ingin mencoba minum teh seperti Masha, yaitu dengan menggunakan selai, Kuze tidak doyan dong karena terlalu manis. Lalu kemudian tentang Yuki bersama Alia yang wajahnya cemberut. Dan tiba-tiba Alia mendekatkan kursinya ke Kuze. Waduh, ngapain woi? Sontaklah Kuze bingung apa yang dilakukan oleh Alia. Dan Alia hanya beralasan kalau jika gadis duduk di pojokan akan membawa kesialan. Tapi ya nggak sedekat ini dong. Namun Kuze sudah menyadari kalau mereka berdua habis terjadi cekcok. Waduh, apakah akan terjadi cinta segitiga? Hanya mas-mas tukang goreng yang tahu. Makanya Kuze bertanya kepada Masha, apakah kesialan itu ada di Rusia? Dan Masha membenarkan hal itu nih. Lebih tepatnya gadis itu akan terlambat menikah. Dan Masha bilang apakah Alia sudah menemukan orang yang ia ingin nikahi? Ya tentu tidak, sebab dirinya masih muda dengan mengungkapkan dalam bahasa Rusia. Tapi Kuze kaget dong ketika melihat Alia akan memakan setumpuk selai itu. Dan singkat cerita, sore hari pun tiba, di mana Kenzaki menyuruh anak kelas 1 untuk pulang lebih dulu dan sisanya akan berkonsultasi ke guru. Lalu kita melompat di jalan ketika Kuze menyadari Yuki pasti mengatakan sesuatu kepada Alia. Makanya Kuze berniat mengajak Alia untuk mampir sebentar dengan alasan membicarakan strategi mereka untuk menjadi ketua OSIS. Dan Alia bergumam nih telah menumpuk di depan Alia. Ya, ternyata Alia sangat suka makanan manis untuk menjernihkan pikirannya. Makanya Ki barusan. Tapi Alia tidak mau jujur nih, yang membuat Kuze pun sangat marah dengan adiknya tersebut. Lalu Alia bertanya, apakah Kuze berpacaran dengan Yuki? Tentu Kuze menjawab tidak. Makanya Kuze akan meluruskan kesalahpahaman ini kalau Yuki hanya menggoda Alia supaya Alia panik dan dia semakin kesenangan. Lalu mereka pun, jika mereka tetap begini, mustahil untuk mengalahkan Yuki karena Yuki memiliki posisi yang kuat. Bahkan calon-calonnya sebelumnya pada mundur semua karena ada posisi Yuki. Dan dahulu kala ketika SMP ada 6 pasangan kandidat termasuk Yuki dan Kuze. Namun setengah pasangan itu kewalahan untuk menghadapi Yuki sehingga mereka pun mundur. Di mana dulu mereka bersaing sangat ketat hingga melakukan apapun.
Contohnya berpidato dan membantu eskul-eskul yang lain. Hingga tersisa 3 pasangan saja, dan tahu sendirilah kalau menjadi ketua itu belum tentu karena keputusannya sendiri. Mungkin ada yang dijadikan sebagai boneka ya kan, kayak negara Konoha. Waduh. Makanya pada akhirnya mereka menyadari kalau Yuki dalam posisi yang kuat dan tidak bisa terkalahkan. Tapi si Aliyah malah ngambek dong. Emang gak jelas nih anak. Dimana Aliyah merasa cemburu sebab Kuze terlihat biasa saja di restoran keluarga dengan gadis, yang membuatnya malah tak sengaja menggigit sedotannya. Sehingga Kuze menyadari kalau Aliyah malah fokus dengan makanannya dong. Makanya Aliyah pun akan membuatnya peka dengan menawarinya makanan manis itu. Tapi Kuze menolak nih. Namun Aliyah semakin memaksa, tapi Kuze tetap menolak. Sebab ini sama saja mereka ciuman tidak langsung. Namun karena Aliyah memaksa, hingga pada akhirnya Kuze pun mencobanya. Dan あ、普通に嘘だわ。ついにその一言を甘いな。 lalu Kuze tak sengaja melihat Taniyama di mana dia adalah teman SMP Kuze. Tapi mereka langsung kembali ke topik awal nih, di mana mereka harus mencari suara yang berbeda dari Yuki, atau yang kita sebut sebagai kampanye. Contohnya seperti Kenzaki ketika ia bersaing dengan mantan ketua OSIS SMP dulu, di mana Kenzaki membuat rencana rahasia yang membuat para murid-murid penasaran, dan anggota eskul koran membuat artikel kalau Kenzaki yang dulunya terlihat cupu menjadi good looking dan pintar. Sehingga ketika orang-orang membaca koran tersebut, hati mereka langsung tergerak dan akan memilih Kenzaki menjadi ketua OSIS. Sehingga mereka harus membuat cerita yang membuat para pendukungnya berdatangan. Akan tetapi mereka bingung nih, harus diapakan nih sendok. Maka dari itu Kuze beralasan kalau ia ingin memesan makanan supaya sendoknya diganti dengan yang baru. Dan mereka pun mulai nggak canggung lagi nih. Tapi Aliyah malah menyatakan dengan bahasa Rusia kalau ia hanya melakukan ini kepada Kuze. Lalu Aliyah bertanya rencana apa yang akan mereka lakukan. Kuze menyatakan kalau di akhir semester nanti Aliyah akan berpidato sebagai ketua OSIS yang mencalonkan diri, di mana itu semua akan mereka rencanakan dari sekarang supaya dapat banyak dukungan. Lalu ketika mencoba makanan pedas, ternyata makanan itu lumayan enak nih dan cukup pedas. Namun Kuze malah tak sengaja keceplosan menawari Aliyah tetap mau menerimanya. Sehingga karena dipaksa, Kuze pun mulai memberikannya, tapi malah tak sengaja mengambil satu utuh cabai nih. Lalu datang malaikat Yuki yang menyuruh kakaknya untuk memberikan itu, tapi datang malaikat Masya yang melarangnya. Tapi karena malaikat Yuki sangat kuat, sehingga malaikat Masya pun terlempar jauh. Alhasil pada akhirnya Aliyah kepedasan ketika mencobanya baru. Tapi Kuze tidak khawatir sebab Yuki populer, jadi ya dia sangat gampang untuk mencari pasangan. Tapi Kuze akan kewalahan jika Yuki mengajak Taniyama yang menjadi pasangannya. Sehingga terungkap deh di mana Taniyama dulu adalah pesaing mereka ketika SMP. Namun akhirnya Yuki lah yang menjadi ketua. Lalu keesokan harinya Yuki memperkenalkan pasangannya nih kepada mereka semua, di mana dia bernama Ayano. Sontak lah Kuze sangat kaget melihat itu bocah. どうぞよろしくお願いいたします。ちか様、お願いいたします。